Krisis itu adalah satu proses adaptasi ya di dalam tubuh kita. Contoh kita menggunakan produk NSTM, minum NSTM. Setelah minum NSTM itu kok jadi pusing. Kenapa kok jadi pusing? Padahal sebelum minum NSTM itu enggak pernah merasakan pusing. Katakan tujuan ingin agar badan itu lebih sehat. Orang ini yang beli tidak sakit. Ya, tetapi kok kenapa setelah minum NSTM kok jadi sakit ya kepala, kok jadi pusing. Nah, begitu. Kok bisa? Nah, ini menandakan bahwa terjadi yang namanya tren sub penyakit tersembunyi. Yang tidak diketahui. Betul, yang sebelumnya tidak diketahui. Karena penyakit itu teman-teman ada tingkatannya. Ketika terjadi yang namanya tingkatan akut, itu penyakit belum kita rasakan. Belum terasa sakit di badan, cuma badan kok mulai agak terasa lemah dan biasanya itu orang cenderung tidak memperhatikan, menghiraukan. Betul, karena betul, karena belum begitu terasa sakit, gitu ya Pak Sigit. Nah, terus ketika penyakit ini naik di tingkatan yang namanya subakut, nah rasa lemesnya mulai bertambah nih, ya terasa kok tambah lemas. Tapi biasanya mereka belum menghiraukan, karena orang Indonesia itu begitu ya. Ketika belum parah, belum terkapar, belum minum obat, belum ke dokter. Betul. Nah, seperti itu. Karena menjadi kebiasaan ya. Betul, jadi kebiasaan. Makanya itu saya katakan, ini ketika kita minum NSTM terjadi respon pada tubuh kita, di mana penyakit yang ada di dalam tubuh kita tuh yang belum parah, ini terlihat semua. Namanya subtren penyakit tersembunyi. Ya. Nah, ketika kita minum kok jadi pusing, itu bisa jadi memang ada masalah dengan kolesterol, bisa terjadi ada masalah dengan trigliseridanya nih, sodiumnya di dalam darah tinggi, berarti tandanya darahnya kental. Nah, kok jadi pusing? Terus kok kenapa terjadi mual ya? Nah, itu tadi pusing ya. Pusing ini dari bisa dua masalah, kalau tidak kolesterol, trigliserida tinggi. Tanda-tanda trigliserida tinggi itu badan sering pegal-pegal, kaku-kaku. Nah, itu tandanya trigliserida tinggi. Memang kandungan trigliserida di dalam darah itu jarang diketahui. Bahkan orang tidak tahu apa ya. Orang kalau dalam bahasa teman-teman laboratorium tuh kita disingkat TG. TG-nya tinggi, trigliserida artinya ya. Gitu. Jadi sodium di dalam darahnya itu tinggi, karena sifat sodium itu akan mengentalkan darah. Dan sodium itu ada pada garam yang paling banyak. Makanya orang yang tensi tinggi itu harus mengurangi garam. Betul ya. Trigliserida tinggi harus mengurangi garam, itu harus diingat. Jadi ketika kita merasakan setelah minum NSTM kok jadi pusing, geling-geling, bahkan ada yang seperti vertigo yang konsultasi itu. Nah, itu tolong kurangi konsumsi garamnya. Jadi selain kita mengkonsumsi NSTM, kita sendiri harus menjaga pola makan agar hasil itu bisa kita dapatkan secara betul-betul hasil kesembuhannya. Optimal, Pak, betul ya, optimal. Iya, iya betul Pak Sigit. Jadi setelah sembuh mungkin ya boleh silakan konsumsi lagi ya, tapi jangan terlalu banyak. Karena kemarin sudah saya bahas, penyakit itu ada penyebab dan ada pemicu. Nah, penyebab orang tensi tinggi itu bisa dari karena ada penyempitan pembuluh darah pena, ada penyumbatan pembuluh darah pena, ya pembuluh darah balik yang membalikkan darah dari otak itu ke jantung. Nah, ketika darahnya menjadi kental, maka akan terjadi kesulitan nih. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ini ada selang, ya, terus dikasih air. Kalau mau nyiram bunga, ujung selang ini kita tutup sebagian. Akhirnya aliran air kan jadi tekanannya kenceng. Nah, seperti itu. Terjadinya yang namanya tensi tinggi, hipertensi. Jadi tekanannya bukan orang kampung ada banyak juga, Pak, ini saya kebanyakan darah.